menurut saya pribadi, kalau seorang suami ya, itu harusnya udah bertanggung jawab dan mementingkan keluarga atau istri lebih utama. Tapi kalau sampai dia menghilang, itu biasanya ada dua yang salah. Antara dia memang terpikat dengan wanita lain atau memang kita yang tidak membuat dia nyaman di rumah. Cari kenyamanan di luar rumah. Iya. Ujung-ujungnya ya Bisa ada perempuan lain. bisa ada perempuan lain. Nah itu yang saya curigain Mas. Iya. Kuat banget ya feelingnya ya. Iya. Iya, kuat banget. Karena ya selama Kelihatan setahun sih. ini berubah banget Mas, benar-benar berubah. Berubahnya gimana sih? Itu kadang pulang malam. Pulang malam. Terus handphone sering dicek gak? Ya itu dia, sekarang handphonenya itu di password Mas, nggak kayak biasanya. Dipakein password. Iya. Kamu nggak tanya passwordnya apa? Aku tanya nggak dijawab sama dia. Nggak dikasih? Nggak dikasih, Kebutuhan. makanya itu aku curiga gitu. Kebutuhan batin dan nafkah batin lahir dan batin. lahir batin itu terpenuhi tidak? Terpenuhi sih. Wow. Masih penuhi. Maksudnya masih tidur dengan dia. Ya kadang-kadang dia juga nggak pulang Mas, makanya saya curiga. Belakangan ada nggak mungkin hal-hal yang menurut Mbak Dini ini bisa bikin dia nggak nyaman, misalnya marah-marah atau mungkin apapun itu, pernah ada kejadian nggak yang bikin dia nggak nyaman di rumah? Ya mungkin marah-marah itu karena password kan di password HP-nya. Itu karena aku mau minta nggak dikasih sama dia. Sebelum itu Kayaknya nggak ada deh Mas. Ya itu karena Ya kehamilan wajar mungkin. sih, Bay. Kalau kita minta passwordnya suami kita bahwa ada apa sih kok nggak dikasih passwordnya? itu aneh banget sih. Aneh banget. Kita kalau punya hubungan, emang sih handphone tuh menurut saya. Segala sesuatu percakapan tuh semua di dalam di handphone. Tapi kalau misal password sampai handphone sampai di passwordin, itu pasti pasti sudah menjurus ke arah sana. Saya curiga. Iya, seperti itu. Saya sih juga kalau ya semuanya di handphone, kita nggak saling ngecek handphone sih sama istri. Tapi Oh, dia nggak tahu ngecek. karena dia begitu dia tanya passwordnya saya kasih dan dia juga tahu password saya, jadi dia bisa ngecek kapanpun. terbuka. Iya, apapun yang mau dicari ya silakan aja. Ya seharusnya Iya, seperti memang. itu kan Mas. Oh, Ada nggak seperti apa-apa. terbuka. Kami mengkonfirmasi nama dan tanggal lahir. Memang ada partisipan yang daftar atas nama dengan tanggal lahir persis 3 Maret 1987. Itu nama asli. Ya, Kita ganti ya dengan Juli. Juli. Oke. Mas Jimmy tanggal lahirnya berapa? 3 Maret 87. Apa ini Mas selama ini yang dia tutupi dari saya? Apa yang mau diceritakan, Mas Jimmy? Gini Mas, saya udah menikah 4 tahun, lebih kurang 4 tahun sama istri saya. Kita belum dianugerahi omongan. Oke. Ya, terus 1 tahun ke belakang, saya menghadiri acara reunian SMA saya. Jadi, saya ketemu nih sama mantan saya waktu SMA. Oke, terus? Ya, terus ya kita ngobrol, kayaknya kita masih sayang sih kayaknya. Terus jadi sejak hari itu sampai saat ini jalan bareng. Iya, kita udah sering komunikasi semenjak yang 4 tahun yang lalu kita hilang kontak gitu. Mbak Juli tahu kalau Mas Jimmy ini udah berkeluarga? nggak tahu. Tadinya nggak tahu? Nggak, cuma kayak apa sih? Aku tuh sebenarnya belum move on dari dia gitu. Ini cinta lama bersemi kembali. Jadi nih, Pokoknya semenjak ketemu itu, CLBK dia. aku udah ini aja gitu, udah seneng lagi gitu, udah semangat lagi gitu. Oke, Mas Jimmy sebenarnya sudah berkeluarga kan? Sudah. Mbaknya nggak pernah dikasih tahu? Sudah sih. Sudah kasih tahu sebelumnya. Tapi katanya udah sering cekcok sih Mas gitu. Aku sih Udah nggak mau mikirin, cerai gitu. iya. Aku sih nggak karena aku sayang sama dia ya gitu. Aku juga semenjak putus dari dia itu sampai sekarang nggak bisa move on gitu.
apapun alasan dia gitu. Dia bilang udah sering cekcok, ya udah kita nyaman, kita jalan. Cekcok atau cerai, dua hal yang berbeda loh. Kita belum cerai sih. Oh, oke. Tapi kalau menjalin hubungan dengan perempuan lain, dengan mantannya waktu SMA, artinya emang ada niatan untuk pisah dengan istrinya? Ada niatan untuk cerai? Kita lihat ke depan aja sih, Mas. Tega banget. Kita kan Sabar ya, seorang sabar ya. laki-laki nih, pastinya pengen sama anak aku, ya. Sementara 4 tahun ini kita kan masih sibuk masing-masing juga gitu. Jadi kita belum sempat juga ngecek ke dokter gitu. Saya melihat Bini memiliki rasa curiga yang sangat kuat pada suaminya. Ternyata kecurigaan Dini yang sangat besar memang benar-benar terjadi. Jadi sekarang lebih sayang ke Mbak Juli dibandingkan ke pasangannya? Jujur sih iya sih. Ah, gile. Ya Allah Mbak, kalau Mbak jadi aku gimana Mbak? Harapannya datang ke sini untuk apa sebenarnya, Mas Jimmy? Harapannya saya pengen ini aja sih. Sebenarnya jujur saya pengen balikin sama mantan saya. Sabar ya. Gitu. Terus tapi saya bingung juga sama istri saya. Yang bikin bingung tuh bagian mananya? Ini sebenarnya saya sih sayang sama dia. Dulunya putus sih karena kita ada salah paham aja sih. Jadi karena salah paham jadi nggak ada saling menjelasin. Oke. Jadi udah kita putus. Nggak ada setelah lulus SMA saya kuliah ke luar kota. Jadi hilang Terus kontak ketemu gitu. dengan istri yang sekarang? Iya. Nah, jadi sekarang Mbak Juli kan udah tahu nih bahwa mantannya ini yang masih mungkin dulu belum bisa, Mbak Juli belum bisa move on dari dia ya. Tapi ternyata dia udah suami orang. Ya udah 4 tahun nikah tadi katanya ya. Iya. Berarti bisa dibilang Mbak Juli itu pelakor dong? Enggak dong Mas. Kan dia bilang dia kan nggak punya anak nih. Dia juga nyaman sama saya gitu. Saya juga nyaman sama dia. Terus dia bilang udah nggak pernah udah jarang hubungan sama istri gitu. Tapi dia suami orang kan? Ya kalau kenyataannya dia emang mau balik ke sana ya mungkin saya nyerah walaupun saya sakit gitu. Padahal saya selama ini nggak bisa move on dari dia gitu. Saya sampai belum nikah gitu. Saya ketemu laki-laki gitu, tapi nggak ada yang kayak dia Nggak gitu. bisa. Nggak bisa gitu. Tapi kalau pada akhirnya dia nanti mau balik sama istrinya gitu, walaupun saya sakit gitu, apa boleh buat gitu kan? Saya mau tanya, kalau misalnya Mbak Juli ada di posisi istrinya, apa yang akan Mbak Juli lakukan? Ya sebagai perempuan ya marah ya. Pertama marah gitu. Cuma alasannya kan harus jelas gitu. Tapi sih kalau saya lihat memang dia kan nggak bisa ngasih momongan gitu. Jadi suami juga harusnya lebih tegas gitu. Yang satu yang saya lihat, cewek ini adalah kompor. Gitu kan. Aku tuh nggak mau dicap pelakor gitu. Kalau memang dia udah nggak nyaman sama istri gitu. Maling nggak mau teriak maling. Iya, dia malah teriak maling. Kayak Mas Gini kan sebut saya pelakor gitu. Saya nggak mau. Ya gitu karena kan. saya ngelihatnya seperti itu kan. Iya. Benar nggak sih? Jalan sama suami orang yang belum pisah, belum cerai, terus dia tahu kalau dia sudah beristri, artinya kan Ya emang pelakor. Iya, emang pelakor. bener nggak sih apa salah saya? Tapi orang ini tipenya nggak mau disalah.